Salam sejahtera bagi kita semua dan kembali lagi kita jumpa dalam YouTube channel Revival of Worship, dan saat ini kita punya sebuah konten yang baru, yaitu tentang studi kasus yang kita mau belajar dari kasus-kasus yang ada. Dan dari kasus-kasus yang ada kita bisa menumbuhkan iman kita lebih lagi kepada Tuhan, dan kita belajar lewat orang-orang ini, lewat kasusnya, atau mungkin lewat studi-studi yang ada, supaya iman kita bisa lebih bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, umumnya jadi konten ini cukup simpel sih ya, supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama meneliti, dan kita bisa belajar bareng. Oke, yang mau kita bahas saat ini adalah pendeta yang mengakhiri hidupnya. Wah, bagaimana bisa ngebayangin nggak ya, seorang public figure ya, dia berkhotbah, bahkan kemudian, karena kalau kita bicara tentang suicide ya, bunuh diri, artinya selesai gitu loh. Jadi kita bukan mau ngejudge sih ya, ini salah, ini benar, atau masuk neraka atau masuk surga, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi yang mau kita bahas bagaimana sih ya, dan kita akan bahas, yaitu sebelumnya saya akan kasih contoh dulu. Ada 3 orang hamba Tuhan di sini yang cukup menghebohkan media massa ya. Yang pertama adalah yang terjadi di bulan Oktober 2018, yaitu Pastor Fumeri dari Prancis ya. Dia menghebohkan ketika dia mati, mengakhiri hidupnya ya dengan cara bunuh diri. Lalu di bulan Januari 2019 ada Pastor Jim Howard ya, dari Real Life Church California. Dia adalah seorang gembala di kampus. Kemudian pada 9 September ini yang paling heboh ya, Pastor Jared Wilson. 9 September 2019 dia membawahi suatu gembala sidang yang cukup besar di Amerika sana. Bahkan dia punya sebuah yayasan namanya Anthem of Hope. Kalian bisa googling, kalian bisa lihat Instagramnya ya. Jadi yang pertama ini adalah Pastor Fumeri ya, yang kedua adalah Pastor Jim Howard, yang ketiga adalah Pastor Jim Wilson. Dan kita melihat 3 tokoh ini, mereka sudah melayani bertahun-tahun, bahkan mereka juga punya anggota yang puluhan ribu ya. Bahkan yang cukup menghebohkan kita adalah Pastor Jared Wilson ya. Dia masih cukup muda, di usianya yang ke-30 di September 2019. Cukup muda, dan menurut pengetahuan orang bahwa wah, ini adalah hamba Tuhan yang sukses ya. Tetapi terlepas dari itu semua, saya mengucapkan juga berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dari ketiga pastor ini, ketiga orang pendeta ini. Jadi yang mau kita bahas di sini bukanlah dia mau masuk surga, dia mau masuk neraka. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Tuhan ya. Tetapi kita bisa belajar dari sini bahwa yang pertama, pendeta juga manusia. Oke ya, seperti ada lagu ini ya. Wah ya, rocker juga manusia, apalagi pendeta gitu loh ya. Jadi sebetulnya sebelum Pastor Jared Wilson ini, yang ketiga ini ya, yang dia mengakhiri hidupnya pada bulan September 2019, sebelum dia mengakhiri hidupnya, bahkan dia sempat nge-tweet sesuatu ya. Dia sempat nge-tweet ya, kalian bisa kepoin Twitternya ya, di sini. Ini saya punya cuplikannya. Kalian bisa lihat juga ya, bahwa dia mengatakan, yang bagian yang part yang pertama adalah dia mengatakan, mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Wah, bayangkan ya, mencintai Yesus berarti tidak selalu menyembuhkan pikiran kita untuk bunuh diri. Dan kalian bisa baca part per partnya ya. Mencintai Yesus tidak selalu, mencintai Yesus tidak selalu, dan
saya kurang setuju juga ya, walaupun pada endingnya status ini dia mengembalikan bahwa Tuhan Yesus udah menawarkan itu semua, dan sebetulnya kalau kita benar-benar cinta Tuhan ya, kalau kita benar-benar cinta Tuhan ya, kita pasti akan melakukan dong segala sesuatu untuk orang yang kita cintai, ya enggak sih ya. Buat kalian yang punya pasangan, kalau kalian cinta sama seseorang, kalian kan pasti lakukan apapun itu untuk menyenangkan hatinya ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia cinta banget sama saya dan saudara. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau kamu bilang cinta, berarti harus ada pengorbanan dong dalam cinta itu. Nah, jadi dari status ini pun ya, dia mengatakan mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Saya juga kurang setuju di sini, sehingga sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia nge-tweet seperti ini ya. Dan ya, sekali lagi hormat saya untuk ketiga pastor ini ya, selamat jalan. Dan sebetulnya kalau kalian tanya pendapat saya pribadi tentang bunuh diri, saya sih nggak setuju. Karena orang yang bunuh diri, pertama dia tidak mensyukuri hidupnya, ya nggak ya. Jadi orang yang mengakhiri hidupnya, dia nggak mensyukuri hidupnya ya. Yang kedua, dia fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan sumber segalanya, yang memberikan kita jalan keluar, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita kekuatan. Jadi jelas kalau orang yang sudah mengakhiri hidupnya ya dengan cara bunuh diri, berarti dia nggak bersyukur dengan hidupnya. Kalau kalian kepoin ini ya, 3 orang pastor ini yang mengakhiri hidupnya, keluarganya itu romantis banget, keluarganya itu fine-fine aja kelihatannya ya, everything is okay lah. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, bisa kalian bayangin nggak ya? Jadi public figure yang dihormati, direspek oleh banyak orang, dan mereka mengambil keputusan yang seperti ini. Jadi kalau bicara tentang bunuh diri, jelas yang pertama dia nggak bersyukur sama kehidupannya, dia nggak sadar akan ada orang-orang yang selalu support dia di sekitarnya ya. Dia bahkan Rasul Paulus pun kan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan pada kita. Jadi kalau kita ngaku kita cinta Tuhan, kita sadar dong bahwa segalanya, bahkan nyawa Tuhan sendiri udah dikasih buat saya dan saudara. Jadi ayo buat kalian yang mengalami depresi, masalah berat saat ini, tetap kuat, stay strong, keep in faith, tetap dalam iman, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita mengakhiri hidup kita. Terlalu banyak orang yang sayang sama kamu, terlalu banyak orang yang support sama kamu. Jangan minder, jangan kamu mengentengkan segalanya, lalu kamu menyalahkan dirimu, kamu menyalahkan Tuhan. Akhirnya kamu mengakhiri hidupmu. Jadi orang yang bunuh diri, dia nggak bersyukur sama hidupnya. Dia fokus kepada masalah, bukan fokus sama Tuhan Yesus. 2 prinsip ini. Jadi kita bisa belajar dari 3 orang ini, 3 public figure ini. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka juga manusia. As a human, sama seperti saya dan saudara. Apapun profesi kita, kita ini punya satu kesamaan, yaitu bahwa kita adalah manusia yang masih memiliki banyak kelemahan. Karena itu, kita sesama anak Tuhan, sama manusia, seharusnya kita bukan menyerang kelemahan, tetapi kita saling support, menutupi kelemahan orang lain dengan kekuatan kita. Yes, ya. Jadi siang hari ini lewat studi kasus yang kita mau belajar bahwa saat kalian melihat orang tua kalian mungkin baik-baik aja, mungkin dibalik semua itu dia nyimpan satu masalah yang nggak mau diketahui sama istri anaknya ya. Mungkin dibalik orang yang tenang, sebetulnya dia banyak pergumulan dalam hidupnya. Jadi ayo kita membuat hidup kita ini
bisa jadi banyak berkat buat orang lain. Amin. Ya, kita pakai hidup kita selagi masih ada kesempatan, Tuhan masih kasih kita kesempatan, ayo kita berjuang. Bahkan dalam Amsal, ya saya akan bacakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sekalipun kita dalam masalah, dalam problema, kita dalam pergumulan, tetap miliki hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur. Jangan sampai iblis memakai cara-cara ini untuk mematahkan semangat kita, karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo tetap kuat di dalam Tuhan. Kita belajar lewat kasus ini, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan wah pendeta kok seperti ini, wah ya. Ayo kita saling support, ya, kita saling mendoakan. Kita bergereja dimanapun, doakan gembala sidang kalian, kasih mereka support. Ini bukan masa-masa yang mudah, apalagi kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Ayo kita saling support, jadi berkat lewat media sosial kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan, ya. Oke, siang hari ini kita selesai pembahasan kita tentang mental ini, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi rasa depresi kita, yaitu bukan dengan cara mengakhiri kehidupan kita, tetapi tetap bersyukur atas kehidupan kita. Sekalipun ada masalah, ini merupakan ujian agar kita lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi mari nantikan konten-konten kami selanjutnya. Dan jika kalian ada usul, Kak, Bang, ya, atau Dek Resa, ya, misalnya ini nih ada kasus yang enak ini untuk kita bahas, ayo kita bahas bareng, bisa komen di bawah sini. Kita akan bahas ini bareng, dan semoga konten ini bisa jadi berkat. Kita bisa belajar lewat kasus-kasus yang ada, dan kita nggak menghakimi, tetapi kita saling support, ya. Kita saling menguatkan dalam Tuhan. Demikian, God bless you.